Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakir Ridho dari kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan materi tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio, hidup, teknos, teknologi, penerapan, dan logos, ilmu. Artinya, ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Menurut European Federation of Bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini, aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu penggunaan agen biologi menggunakan metode tertentu, dihasilkannya suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Menurut perkembangannya secara umum, bioteknologi dibagi menjadi 2 jenis. A. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah yang besar. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik tanpa oksigen secara umum. Fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Seiring dengan perkembangan teknologi, definisi fermentasi meluas menjadi semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang merupakan metabolit primer atau sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. 1. Bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi hasilnya, antara lain yogur, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Lanjut. 2. Bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberikan andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah kultur jaringan, pembastaran, hidroponik. 3. Bidang industri. Penerapan bioteknologi konvensional di bidang industri diantaranya adalah teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya, logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi ini juga melibatkan mikroba tertentu diantaranya Xanthomonas, Champetris, dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. 4. Bidang pengobatan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pengobatan misalnya antibiotik, pensilin yang digunakan untuk pengobatan isolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas.
5. Bidang peternakan. Bioteknologi tradisional di bidang peternakan, misalnya pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Lanjut. B. Bioteknologi modern. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatnya kebutuhan pangan. Produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Hal ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi dalam proses produksi bahan pangan menjadi solusi terbaik saat ini. Bioteknologi berpotensi meningkatkan produksi tanaman, budidaya, dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pupuk dan pestisida. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, para ilmuwan mengembangkan bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya untuk dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar secara efektif dan efisien dengan menggunakan peralatan canggih. Dalam bioteknologi modern, selain menggunakan mikroorganisme, juga dapat menggunakan bagian-bagian tubuh mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. Melalui teknik rekayasa genetik, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan kebutuhan teknik. Ini juga dikenal dengan istilah DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke organisme lain. Pengaturan pola genetik ini melibatkan penggunaan gen organisme lain yang disisipkan ke pita DNA organisme tertentu. Organisme yang menggunakan bagian gen organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgenetik. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Untuk membuat suatu tanaman transgenik, pertama-tama dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu, sifat yang diinginkan. Gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, atau bakteri. Setelah gen yang diinginkan didapat, maka dilakukan perbanyakan gen yang disebut dengan istilah cloning gen. Pada tahapan cloning gen, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning agen pembawa DNA. Contohnya, plasmid DNA yang digunakan untuk transfer gen. Kemudian vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri tersebut. Apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian transfer gen ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transfer DNA yang diperantarai bakteri, Agrobacterium tumefaciens, dan elektroporasi, metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Beberapa tanaman transgenik ini telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. 2. Hewan transgenik. Selain tumbuhan transgenik, juga ada hewan-hewan transgenik. Pada awalnya hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan
untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dengan cara penanggulangannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Bioteknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih yang misalnya pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. Itulah sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.